Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Iwan Jumal Hasan, NIM 20031501087 kelas PCKRD. Di sini saya akan membuat video pembelajaran mengenai materi, peran, dan kedudukan olahraga dalam pengembangan nilai sosial pada mata kuliah filsafat penjas dan olahraga. Nah, baik. Yang pertama, suatu kegiatan olahraga biasanya merupakan suatu kegiatan sosial yang menyangkut lebih dari satu orang atau kelompok. Kegiatan-kegiatan ini biasanya bertujuan untuk mendapatkan suatu imbalan atau hadiah bagi orang atau kelompok yang menang di dalam konteks yang diadakan dalam kegiatan olahraga tersebut. Tingkat atau jenis dari imbalan atau hadiah bagi pemenang inilah yang menentukan sifat dan macam dari kegiatan olahraga tersebut. Imbalan atau hadiah bagi pemenang suatu olahraga tersebut itu bisa berupa penghargaan atau uang dan kekayaan material, atau juga berupa penghargaan dan kedudukan sosial di dalam masyarakat dan uang serta kekayaan material. Selanjutnya, pada hakikatnya, inti suatu kegiatan olahraga adalah suatu kegiatan pertandingan atau konteks di mana tim-tim olahraga atau individu-individu yang bersangkutan bertanding atau bersaing untuk menunjukkan keunggulan mereka. Keunggulan di dalam suatu pertandingan olahraga biasanya ditentukan oleh suatu kombinasi dan keterampilan strategi di dalam pertandingan yang sedang berlaku. Nah, dan situasi sosial budaya pada saat dan tempat di mana pertandingan dilakukan. Suatu pertandingan olahraga dapat dilihat sebagai suatu konflik sosial yang teratur yang terjadi di dalam batas-batas tertentu yang terdapat di dalam suatu jaringan keseimbangan yang relatif terbatas dan tetap. Nah, dalam hal ini, suatu pertandingan olahraga tidak hanya dikontrol oleh peraturan-peraturan yang berlaku yang harus ditaati oleh mereka yang bertanding dan yang pengawasan atas ketaatan mereka yang turut dalam suatu pertandingan dilakukan oleh wasit dan pembantu-pembantunya, tetapi juga oleh respon dari penonton dan semua yang turut berpartisipasi di dalam pertandingan tersebut, yang merupakan suatu pola asosiasi atau pengelompokan. Ada dua hal yang menonjol yang terdapat di dalam pertandingan olahraga. Baik, nah yang selanjutnya, adanya suatu konflik yang teratur antara tim-tim atau individu-individu yang sedang bertanding, dan bersamaan dengan itu adanya suatu kooperasi yang terjadi antara anggota-anggota tim yang sama secara bersama-sama bertujuan untuk mengalahkan tim lawan dalam pertandingan guna memenangkan dan menunjukkan keunggulan mereka di dalam arena pertandingan. Sebagai suatu peranata sosial, olahraga mempunyai hubungan yang erat dan saling berkaitan dengan peranata-peranata sosial dan budaya yang ada di dalam masyarakat yang bersangkutan. Selanjutnya, peran olahraga dalam pengembangan nilai-nilai sosial. Peran merupakan aspek dinamis dari kedudukan, yaitu melaksanakan hak-hak dan kewajibannya. Artinya, apabila melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, maka dapat dikatakan yang telah menjalankan suatu peranan. Suatu peranan paling tidak mencakup 3 hal sebagai berikut, yaitu peranan meliputi norma-norma yang dihubungkan dengan posisi atau tempat seseorang dalam masyarakat. Selanjutnya, peranan merupakan suatu konsep perihal apa yang dapat dilakukan oleh individu di dalam masyarakat sebagai organisasi. Selanjutnya, peranan juga dapat dikatakan sebagai perilaku individu yang penting bagi struktur sosial. Selanjutnya, macam-macam nilai dalam olahraga menurut Franz pada tahun 1987. Persatuan nilai merupakan persatuan nilai yang mutlak dalam olahraga. Pengertian persatuan bukan hanya dalam olahraga yang bersifat kelompok saja, tetapi juga individual. Persatuan wujud dalam bentuk keterikatan yang kuat di antara sesama pemain, pelatih, pengurus, dan juga pendukungnya. Tanpa ditunjang adanya persatuan, mustahil suatu individu atau tim dapat melakukan atau bahkan memenangkan pertandingan dengan baik. Yang kedua, kerjasama dan kekompakan. Aspek kerjasama yang sangat penting dalam sebuah olahraga, terutama olahraga yang dilakukan secara berkelompok. Kerjasama dan kekompakan mutlak dilakukan jika sebuah tim menginginkan kemenangan dalam suatu permainan. Bagaimanapun tingginya skill individual yang dimiliki para pemain serta bagusnya pelatih ataupun ofisial yang ada, jika tidak dibarengi dengan kerjasama yang kuat, maka sia-sia saja. Kerjasama di dalam hal ini bukan hanya intern di antara para atlet saja, tetapi semua pihak yang bertanggung jawab terhadap tim, termasuk pelatih dan seluruh ofisial di dalamnya. Selanjutnya, persahabatan. Meskipun dalam sebuah kompetisi antar kelompok masing-masing tim saling berhadapan, bersaing secara sengit dan berusaha mengalahkan satu sama lain, namun begitu permainan usai atau di luar acara permainan, masing-masing individu atau kelompok tetap harus menganggap lawannya sebagai sahabat. Jangan sampai beberapa insiden yang terjadi di dalam pertandingan dibawa-bawa keluar, yang justru memperuncing masalah. Para pemain sepatutnya dapat memilah-milah antara urusan pribadi dengan urusan kemanusiaan. Ketika bermain, setiap atlet dituntut untuk berusaha semaksimal mungkin dapat mengalahkan lawannya, berjuang sekuat-kuatnya. Namun ketika pertandingan selesai, terlepas kalah atau menang, setiap atlet tetap harus memperlakukan lawannya secara terhormat dan manusiawi, sehingga tidak boleh menghina, dicederai, atau merendahkannya, tetapi disikapi sebagai teman bermain atau partner untuk membentuk satu permainan bersama. Jadi di dalam kompetisi terdapat kooperasi, dan di dalam kooperasi terdapat kompetisi yang
kesemuanya terikat oleh aturan yang disepakati sebagai norma-norma yang akan menjamin kelancaran, ketertiban, keamanan suatu permainan. Selanjutnya, saling menghormati atau mempunyai penghormatan di antara masing-masing individu maupun tim dalam olahraga menunjukkan adanya penghargaan serta ketulusan satu sama lain yang sudah menjadi kewajiban bersama. Meskipun di antara mereka terdapat berbagai perbedaan mulai dari latar belakang politik, ekonomi, sosial, budaya, geografis, dan lain-lain. Namun tetap harus dipandang sama dan dihormati sebagaimana layaknya. Selanjutnya, sportivitas aspek, yaitu sportivitas merupakan salah satu segi yang sangat penting dalam dunia olahraga. Dengan sportivitas dimaksudkan bahwa individu atau kelompok bersikap kesatria, gentle, dan jujur dalam permainan. Dalam pengertian ini, pemain berlaku fair dan terbuka, tidak melakukan kecurangan maupun tipu daya tertentu terhadap lawan-lawannya. Sportivitas lebih menunjukkan adanya sikap tanggung jawab seorang atlet. Sikap sportif yang menjunjung tinggi kejujuran menjadi tolak ukur sekaligus asas kompetisi yang sehat dan bermutu. Sportivitas lebih menunjukkan adanya sikap tanggung jawab sebagai seorang atlet. Selanjutnya, fairness ditandai dengan sikap objektif yang terbuka dan tidak memihak. Dalam olahraga, sikap fairness atau fair play mengacu pada permainan yang bersih, tidak curang ataupun dikotori tipu muslihat, baik yang berasal dari para atlet sendiri maupun wasit dalam pertandingan. Karena itu, mutu dari suatu olahraga dapat dikatakan baik kalau dilakukan secara fair, di mana semua pihak melakukannya dengan cara-cara yang jujur dan adil. Selanjutnya, ketekunan dan kerja keras. Hal ini terlihat bagaimana para atlet dan seluruh tim sejak awal dalam jangka waktu tertentu berbulan-bulan bahkan bertahun-tahun secara rutin berlatih menempa diri, mempersiapkan pertandingan yang dihadapi. Sampai pada gilirannya, mereka membuktikan kemampuannya yang berakhir dengan kekalahan maupun kemenangan. Cerminan dari kerja keras dan ketekunan tersebut benar-benar ada ketika mereka menjalani proses demi proses yang melelahkan. Proses ini jelas membutuhkan kesabaran dalam menahan diri, maupun keseriusan dalam berlatih. Ini merupakan bagian dari perjuangan. Beberapa nilai yang dijelaskan di atas sesungguhnya tidak berdiri sendiri, melainkan terkait satu sama lain. Nilai-nilai yang satu memiliki sifat komplementer terhadap yang lain, yang dalam prakteknya saling menunjang. Terlepas dari adanya beberapa kekurangan di sana-sini dalam bidang keolahragaan kita dewasa ini, namun hal tersebut tidak mereduksi pentingnya kandungan nilai-nilai luhur itu sebagai sumber inspirasi untuk ditransformasikan dalam kehidupan kebangsaan. Sebenarnya peranan yang melekat pada diri seseorang harus dibedakan dengan posisi dalam pergaulan masyarakat. Posisi seseorang dalam masyarakat merupakan unsur statis yang menunjukkan tempat individu dalam masyarakat. Peranan lebih banyak menunjuk pada fungsi penyesuaian diri dan sebagai suatu proses. Dan jadi seseorang menduduki suatu posisi dalam masyarakat serta menjalankan suatu peranan. Adapun peranan olahraga dalam kehidupan sosial dapat dilihat dari proses serta fungsi dari olahraga itu sendiri. Dalam kehidupan sosial, olahraga maupun berperan menyatukan objek sosial tanpa memandang perbedaan suku, ras, politik, ideologi maupun kepercayaan. Selain itu, olahraga sendiri memiliki sifat sportif di dalamnya, sehingga mampu menanamkan jiwa sportivitas kepada para perilaku sosial. Sportif yaitu merupakan kata sifat yang berarti jujur dan kesatria atau gagah. Dan kata sportivitas yang sebagai kata benda mempunyai arti orang yang melakukan olahraga tersebut harus memiliki kejujuran dan sikap kesatria dalam bertindak dan berperilaku saat berolahraga seperti disiplin, mengikuti ketentuan dan peraturan yang telah ditetapkan atau yang telah disepakati bersama, terutama saat mengikuti suatu pertandingan atau perlombaan olahraga. Jadi, sportivitas dalam olahraga adalah perilaku atau tindakan dari seorang atau sekelompok olahragawan yang memperlihatkan sikap jujur, kesatria, disiplin, dan mentaati ketentuan dan peraturan pertandingan atau perlombaan olahraga untuk mencapai prestasi dalam suatu pertandingan atau perlombaan olahraga. Dalam kehidupan sehari-hari, olahraga sering disikapi sebagai media hiburan, pengisi waktu luang, senam, rekreasi, kegiatan sosialisasi, dan meningkatkan derajat kesehatan. Secara fisik, olahraga memang terbukti dapat mengurangi risiko terserang penyakit, meningkatkan kebugaran, memperkuat tulang, mengatur berat badan, dan mengembangkan keterampilan. Sayangnya, nilai-nilai yang lebih penting dalam konteks pendidikan dan psikologi yaitu pembentukan karakter dan kepribadian masih kurang disadari. Pada saat siswa atau atlet melakukan aktivitas fisik terhadap berbagai aspek yang dikandungnya, para ahli menegaskan bahwa pada saat itu anak sedang melakukan interaksi dengan dunia luar, dunia bermain dan dunia realitas yang dihadapinya. Bermain tidak dapat dipandang sebagai aspek biologis, melainkan sedang terjadi interaksi psikososial yang memberikan pengaruh terhadap pertumbuhan dan perkembangan anak. Hanya bermain dan bergerak merupakan fenomena universal manusia. Dalam pertumbuhan dan perkembangan anak, bermain merupakan pemicu awal yang dapat menggerakkan seluruh aspek pertumbuhan dan perkembangan. Sementara itu, pendidikan jasmani, olahraga, dan kesehatan merupakan pendidikan yang menggunakan aktivitas fisik untuk merealisasikan program pembelajarannya. Melalui pendidikan jasmani, olahraga, dan kesehatan, dorongan untuk bermain dan bergerak dikemas sedemikian rupa sehingga berbagai nilai-nilai sosial dapat terinternalisasi dalam kepribadian anak. Melalui pemberian pengalaman konkret dalam kegiatan bergerak dan bermain,
Berbagai nilai sosial dapat diadopsi dan diinternalisasi dalam kehidupan anak. Selanjutnya, pendidikan jasmani dan olahraga dan kesehatan merupakan pendidikan yang dapat memberikan pengalaman konkret tentang berbagai makna sila-sila nilai-nilai sosial. Nilai saling menghargai, kerjasama, saling berkompetisi dan dengan sehat, tidak kenal lelah, pantang menyerah, dan bersahabat merupakan nilai-nilai sosial yang dapat diinternalisasi melalui program pendidikan jasmani, olahraga, dan kesehatan. Sekian dan terima kasih. Itulah video pembelajaran yang sempat saya buat pada hari ini. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan dan saya tutup dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.